Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Simeon berkata kepada Maria, anak ini menentukan jatuh bangkitnya banyak orang Israel. Ia menjadi tanda yang menimbulkan pertentangan, dan hatimu sendiri akan ditembus dengan pedang. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah teladan agung ketaatan bagi setiap orang beriman. Karena ketaatannya yang sempurna, kita memperoleh jaminan keselamatan. Kita juga dipanggil untuk menghayati ketaatan iman pada kehendak Bapa dalam kehidupan. Ketaatan berkaitan erat dengan kesetiaan pada panggilan kita. Tidak jarang kita tidak setia karena beratnya beban hidup. Maria, bunda kita, telah membuktikan kesetiaan ini. Beranikah kita untuk tetap setia kepada Allah dalam penderitaan? Mari kita hening sejenak. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sapaannya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau sang perawan Maria, sebab di bawah salib Tuhan engkau menjadi martir tanpa menumpahkan darahmu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Duka yang menyemangatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, peringatan Santa Perawan Maria berduka cita yang kita rayakan hari ini mengingatkan kita akan perjalanan panggilan Maria untuk mengambil bagian dalam misteri penyelamatan umat manusia. Sejak awal panggilannya untuk mengambil bagian dalam misi penyelamatan itu, Maria mengalami banyak peristiwa penderitaan. Bahkan Simeon telah menubuatkan apa yang akan dialami Maria. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bandingkan Lukas bab 2 ayat 35a. Sejak dari semula, Maria sudah mengikuti setiap peristiwa dengan suatu ketaatan yang tiada taranya. Sejak tahun 1814,
Paus Pius ke-10 menetapkan peringatan Santa Perawan Maria berduka cita dirayakan pada 15 September, yakni 1 hari setelah Pesta Salib Suci. Penekanan utamanya bahwa duka Maria tidak bisa terlepas dari penderitaan yang dialami oleh Kristus hingga wafatnya di salib. Sebagaimana dikisahkan dalam Injil hari ini, Bunda Maria dengan setia berdiri di kaki salib putranya. Tentang hal ini, dalam Konsili Vatikan kedua ditulis, ia sesuai dengan rencana Allah berdiri di dekatnya. Disitulah ia menanggung penderitaan yang dahsyat bersama dengan putranya yang tunggal. Dengan hati keibuannya, ia menggabungkan diri dengan korbannya yang penuh kasih, menyetujui persembahan korban yang dilahirkannya. Inilah ibumu. Kata-kata singkat yang disampaikan Yesus kepada murid yang dikasihinya mempunyai relevansi khas bagi hidup kita. Sebagai pengikut Kristus yang dikasihinya, seperti Yohanes, kita pun dipanggil untuk menampung Maria dalam rumah kita. Menampung Maria dalam rumah kita berarti memberi ruang kepada Maria dalam hidup kita sambil mengasihi dan meneladaninya secara radikal untuk mengambil cinta kasih keibuannya yang khas. Umat beriman, hidup manusia tidak akan pernah luput dari penderitaan. Termasuk dalam penghayatan iman kita untuk mengikuti Yesus. Kiranya dengan meneladani Santa Perawan Maria, kita pun dapat mempersatukan segala penderitaan kita dengan sengsara Kristus, serta menghadapinya dengan tegar, penuh iman, harapan, dan kasih. Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan kami, ketika putramu ditinggikan di salib, ibundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara yang diderita Kristus demi keselamatan umat manusia, agar kami dapat ikut serta pula dibangkitkan bersama Dia yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.